Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan di episode ke-116 ini merupakan renungan terakhir sebelum kita menutup tahun 2020. Memandang situasi kita yang begitu unik di tahun ini, saya mengajakmu untuk sedikit menyusuri pengalaman tersebut. Tentu saja ini sebuah sudut pandang saya pribadi. Karena itu saya mendorong setiap adorator untuk merenungkan peristiwa-peristiwa hidup dan memberinya makna menurut penilaian iman masing-masing. Saya memberi judul refleksi kita kali ini, berdiri di garis batas antara salib dan pengharapan. Saudara, sejak awal tahun 2020, tidak ada yang lebih memberi pengaruh pada kehidupan global daripada wabah COVID-19. Akibat wabah ini begitu luar biasa, sehingga praktis seluruh tatanan sosial terkena pengaruhnya. Banyak elemen kehidupan sosial harus ditata kembali. Perayaan-perayaan gerejawi yang menekankan persekutuan umat dalam komunitas Kristiani dibatasi dengan berbagai aturan. Kehadiran fisik di gereja digantikan oleh kehadiran virtual. Komunio kudus diganti oleh komunio kerinduan dan sebagainya. Ketika banyak orang mengira wabah ini mulai mereda, ternyata datang lagi varian baru virus yang lebih berbahaya. Lalu kita bertanya, apa rencana Tuhan dengan keadaan ini? Jujur saya mengakui bahwa saya tidak sanggup menjawab begitu banyak pertanyaan serupa yang datang dari berbagai kalangan. Pertanyaan itu menjadi lebih sulit ketika datang dari orang yang kehilangan anggota keluarganya, orang yang kehilangan pekerjaannya, orang yang usahanya bangkrut dan sebagainya, sebagai dampak dari wabah ini. Sementara berjuang bersama semua pihak yang berkompeten untuk menanganinya, seperti para tenaga medis, tenaga bantuan sosial, kebijakan negara, dan sebagainya, sebagai umat Kristiani kita tetap pada kewajiban kita, yakni tidak berhenti berdoa bagi akhir dari pandemik ini. Kita tetap memelihara harapan. Mengambil ilustrasi Abraham sebagai contoh pengharapan, surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 13-20 menekankan mengapa kita harus selalu berharap. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, pengharapan itu sauh yang kuat, jangkar yang melabuhkan kapal pesiaran hidup kita
agar tidak terbawa arus. Arus yang nyata di depan kita adalah indifferentisme. Ketika iman tidak lagi menjawabi kecemasan ini, orang tidak mengingkari adanya Tuhan, tetapi tidak peduli apakah Tuhan ada atau tidak. Apakah Tuhan itu memberi berkat atau tidak. Kita tak boleh bersikap demikian. Kita perlu memelihara harapan walaupun sangat kecil, karena dengan itu kita tetap memberi ruang gerak bagi Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita. Ingat kata-kata Nabi Yesaya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Situasi hidup yang sulit bagi anak bangsa ini diperparah oleh kaum oportunis yang memanfaatkan keadaan demi agenda politik dan ekonominya sendiri. Kita tentu dapat melihat dengan jelas perjuangan para penjaga bangsa melawan kaum fanatik yang ingin mengganti ideologi bangsa. Radikalisme ini begitu akut berpenetrasi ke dalam berbagai elemen kehidupan, sehingga benih-benihnya ditanam di dalam diri anak-anak sejak usia dini. Sejumlah kaum fanatik menguasai pos-pos penting yang menentukan hajat hidup orang banyak. Banyak orang dikafir-kafirkan oleh kalangan tertentu karena berbeda keyakinan atau berbeda sudut pandang dalam menafsir ajaran iman yang sama. Radikalisme biasa bertumbuh karena ketidakadilan. Penegakan keadilan merupakan satu PR besar di negara ini. Selain itu, memang ada kaum ideologis radikal yang sistematis menanamkan pengaruhnya. Namun radikalisme bertumbuh antara lain karena silent majority. Kebanyakan anak bangsa ini tidak peduli pada gerakan ini sampai ia membesar dan tak lagi terkendali. Sekarang kita melihat sebersit harapan ketika negara mulai tegas terhadap kaum radikal. Sikap aparat pemerintahan yang demikian menuai dukungan sekaligus perlawanan. Kita hanya berdoa agar kebijakan nasional ini tidak sampai membawa korban besar dan akibat-akibat sampingan yang justru membawa perpecahan. Bagi umat Kristiani, penanaman nilai inklusif menjadi perhatian kita. Kita mesti membentuk masyarakat kita sebagai model keterbukaan yang merangkul semua orang. Sambil memberi dukungan kepada kebijakan nasional untuk memberantas radikalisme, kita mulai dengan pendidikan nilai yang berdasarkan kasih dan pengampunan. Kristus memberi kita pedoman yang baik dalam memandang saudara yang bersalah. Injil Matius bab 18 ayat 15-20 memberi kita pedoman ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada
di tengah-tengah mereka. Saudara, peliharalah harapan sekecil apapun. Jangan padamkan sumbu yang berkedip-kedip. Jadikanlah jangkar imanmu agar kapal siarahmu tidak terbawa arus. Berhentilah bermasa bodoh terhadap situasi di sekitarmu. Terjunlah ke dalam masyarakat dan turutlah serta membangun harapan bersama anak bangsa. Kita murid-murid Kristus, namun pertama-tama kita orang Indonesia. Mari menjaga martabat bangsa ini agar layak menjadi rumah kediaman bersama. Selamat mengakhiri tahun 2020 dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus Kristus, syukur atas semua berkat selama tahun yang lewat. Jagalah kami dalam ikatan cinta-Mu, agar harapan kami tetap bertumbuh. Berilah kami hati yang tulus agar merangkul semua orang sebagai saudara. Semoga persiaran kami mampu melewati badai kehidupan dan selamat sampai di depan gerbang kemuliaan-Mu. Amin.